Ini adalah lanjutan kisah ketika Nyi Roro Kidul menyamar menjadi seorang wanita desa untuk mencari seorang pria yang akan dinikahinya. Banyak rintangan dan ujian yang datang. Apakah Nyi Roro Kidul mampu melewatinya? Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Beginilah cerita lengkapnya. Setelah menikah, kehidupan Rara dan Arman di desa Sumberjati perlahan kembali normal. Penduduk desa yang semula dipenuhi rasa curiga kini mengagumi pasangan itu. Rara dengan anggun menjalani perannya sebagai istri dan bagian dari masyarakat desa. Ia ikut menenun kain bersama ibu-ibu, bekerja di ladang, serta mengajari anak-anak membaca dan menulis. Sifat rendah hatinya, meski ia adalah seorang ratu, membuatnya semakin dicintai penduduk desa. Namun, Rara menyimpan satu rahasia yang hanya diketahui oleh Arman. Setiap malam bulan purnama, ia harus kembali ke Laut Selatan untuk memenuhi tanggung jawabnya. Kepada warga desa, ia mengatakan bahwa kunjungan itu adalah untuk menemui keluarganya. "Mas Arman," ujar Rara suatu malam sebelum ia pergi, "aku tahu ini tidak mudah bagimu, tapi percayalah, hatiku selalu bersamamu." Arman menggenggam tangan istrinya dan menjawab lembut, "Aku tidak keberatan, Rara. Cintamu cukup untuk membuatku kuat menunggu." Kehidupan damai mereka terusi ketika Tumenggung Wiraputra, seorang pejabat kota, mengunjungi desa Sumberjati. Ia tertarik pada keindahan alam desa dan potensi kekayaan pantainya. Tumenggung terpesona oleh kecantikan Rara, meskipun ia tidak tahu siapa sebenarnya wanita itu. "Arman, kau sangat beruntung memiliki istri seperti Rara," katanya saat pertemuan desa. "Tapi aku heran. Bagaimana wanita secantik itu mau tinggal di tempat kecil seperti ini?" Arman hanya tersenyum. "Rara mencintai desa ini, Tuan Tumenggung. Keindahan hatinya melebihi segalanya." Namun, di balik kata-katanya, Tumenggung Wiraputra menyimpan niat buruk. Ia mulai mendekati Rara dengan berbagai cara, menawarkan hadiah mewah dan janji kehidupan yang lebih baik. Rara menolaknya dengan sopan, tetapi penolakannya hanya membuat Tumenggung semakin berambisi. Tidak terima ditolak, Tumenggung menyebarkan isu tentang Arman dan Rara. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyebar gosip bahwa pasangan itu memiliki kekuatan gaib yang bisa membawa bencana bagi desa. "Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa Rara mau tinggal di sini?" kata salah seorang kaki tangan Tumenggung. "Mungkin ada rahasia gelap yang mereka sembunyikan." Desas-desus itu membuat warga desa gelisah. Mereka mendatangi Kiai Ahmad untuk meminta penjelasan. Namun, Kiai Ahmad menenangkan mereka. "Jangan biarkan fitnah mengaburkan hati kita," katanya. "Arman dan Rara adalah orang-orang yang tulus." Tekanan semakin memuncak ketika Tumenggung Wiraputra menantang Rara di depan penduduk desa. "Buktikan bahwa kau manusia biasa," ujarnya tajam. "Jika tidak, aku akan melaporkan hal ini ke pihak berwenang." Rara tahu saatnya telah tiba. Pada malam bulan purnama berikutnya, ia mengundang seluruh penduduk desa ke pantai. "Bapak-bapak dan ibu-ibu," katanya dengan suara lembut, "aku tidak pernah ingin menyembunyikan siapa diriku, tetapi aku tahu kebenaran ini sulit diterima." Di bawah sinar bulan, Rara berubah ke wujud aslinya sebagai Nyi Roro Kidul. Cahaya hijau keemasan menyelimuti tubuhnya, dan ombak laut menari menyambutnya. Penduduk desa terpana. Beberapa takut, tetapi banyak yang terharu menyaksikan keagungannya. "Aku adalah Nyi Roro Kidul," ucap Rara, "tetapi aku datang bukan untuk membawa bencana. Aku hanya mencari cinta sejati, dan aku menemukannya di Arman." Melihat keajaiban itu, Tumenggung Wiraputra ketakutan. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin," teriaknya sebelum melarikan diri dari desa. Rara melanjutkan, "Aku mencintai desa ini sepenuh hati. Aku berjanji akan melindungi kalian, selama kalian tetap menjaga keharmonisan dengan alam dan sesama." Pernyataan itu membuat penduduk desa tersentuh. Mereka berlutut, menyesali keraguan mereka sebelumnya. "Maafkan kami, Ratu," ucap salah seorang warga dengan nada penuh penyesalan. "Kami akan selalu mendukungmu dan Mas Arman." Setelah identitas Rara sebagai Nyi Roro Kidul terungkap, reaksi penduduk desa Sumberjati terbelah. Ada yang diliputi ketakutan, namun tak sedikit pula yang merasa semakin menghormatinya,
terutama mereka yang telah merasakan kebaikan Rara dan Arman. Meski begitu, Rara tetap menjalani kehidupannya seperti biasa, membantu warga desa, mengajarkan anak-anak, dan membuktikan bahwa kehadirannya adalah berkah, bukan ancaman. Di masjid kecil desa, Kiai Ahmad memberikan ceramah untuk menenangkan hati warga. Allah menciptakan makhluk dengan tujuan, saling melengkapi satu sama lain. Janganlah kita takut terhadap apa yang tidak kita pahami. Kehadiran Nyi Roro Kidul di sini dengan hati yang baik adalah karunia, bukan ancaman, ujar Kiai Ahmad. Ceramah tersebut perlahan mengubah pandangan banyak warga, yang kemudian menerima kembali Rara dengan rasa hormat yang lebih mendalam. Sebagian bahkan percaya kehadirannya membawa keberuntungan, terbukti dari panen padi yang melimpah setelah bertahun-tahun masa sulit. Namun, Tumenggung Wiraputra, yang merasa dipermalukan di depan penduduk desa, kembali ke kota dengan dendam membara. Ia mengarang cerita kepada penguasa daerah, menggambarkan desa Sumberjati sebagai tempat yang dikuasai kekuatan gaib berbahaya. Jika kita tidak bertindak cepat, wilayah kita bisa dilanda bencana besar, katanya dengan penuh keyakinan. Penguasa daerah yang terhasut oleh laporan itu mengirim sekelompok prajurit untuk menyelidiki. Mereka diperintahkan menangkap siapa saja yang dianggap ancaman, termasuk Rara. Ketika prajurit tiba, mereka mendesak penduduk desa untuk menunjukkan tempat tinggal Rara, tetapi warga memilih bungkam. Mereka tidak akan mengkhianati seseorang yang telah membantu dan melindungi mereka. Dia bukan musuh, tegas seorang petani. Dia telah membantu kami melewati masa-masa sulit. Kami tidak akan menyerahkannya kepada kalian. Namun, prajurit tetap bersikeras. Mereka memeriksa rumah Arman dan menemukan Rara di sana. Saat prajurit hendak menangkapnya, Arman berdiri gagah di depan mereka. Jika kalian ingin menyentuh istriku, kalian harus melewati aku terlebih dahulu, ujarnya dengan nada tegas. Keberanian Arman membuat para prajurit ragu, tetapi mereka tetap maju. Di tengah ketegangan, angin kencang tiba-tiba bertiup, membawa suara deburan ombak besar dari kejauhan. Dari arah pantai, sosok Dayang Surti dan penjaga laut selatan muncul dengan aura menggetarkan. "Berhenti!" seru Dayang Surti lantang. "Siapapun yang berani menyakiti ratu akan menghadapi kemarahan laut selatan." Para prajurit gemetar ketakutan dan memilih mundur. Pemimpin mereka segera menarik pasukan, melaporkan bahwa ancaman yang disebutkan Tumenggung tidak benar. Setelah insiden itu, Rara dan Arman menyadari pentingnya menyatukan dua dunia, dunia manusia dan laut selatan. Mereka menginisiasi pertemuan damai. Rara mengundang para penjaga laut selatan untuk melihat langsung kehidupan damai desa Sumberjati, sementara Kiai Ahmad dan para tetua desa berdialog dengan Dayang Surti dan penjaga lainnya. Dalam pertemuan itu, baik Dayang Surti maupun para tokoh desa saling berbagi pandangan. Dayang Surti akhirnya memahami bahwa penduduk desa sebenarnya adalah orang-orang sederhana yang tidak bermaksud mengganggu keseimbangan laut selatan. Sebaliknya, penduduk desa mulai menyadari bahwa kekuatan laut selatan adalah bagian dari alam yang harus dihormati dan dijaga bersama. Cinta dan pengertian adalah inti dari harmoni, ujar Kiai Ahmad bijak. Jika kita semua mau hidup berdampingan dengan hati yang tulus, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hasil dari pertemuan ini adalah kesepakatan bersejarah. Kedua pihak sepakat untuk menjaga hubungan harmonis dan menghormati batas masing-masing dunia. Sebagai simbol persatuan, Dayang Surti memberikan sebuah permata laut kepada Kiai Ahmad. Permata ini adalah lambang kedamaian antara Laut Selatan dan desa Sumberjati, jelas Dayang Surti. Selama permata ini dijaga dengan hati yang tulus, desa ini akan senantiasa dilindungi. Kiai Ahmad dengan penuh hormat menyimpan permata itu di masjid desa, menjadikannya lambang perlindungan dan keberkahan. Penduduk desa menyambut kesepakatan ini dengan rasa syukur. Mereka mengadakan perayaan sederhana dengan doa bersama dan jamuan seadanya. Rara dan Arman menjadi simbol cinta yang mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Ancaman dari Tumenggung Wiraputra kini sepenuhnya berlalu, dan kehidupan di desa pun kembali tenang. Rara tetap menjalankan perannya sebagai istri yang penuh kasih. Sedangkan Arman terus mengajar anak-anak desa dan aktif di pesantren. Rara juga memulai inisiatif baru dengan membimbing para wanita desa
untuk menjaga lingkungan dan memanfaatkan hasil laut secara berkelanjutan. Namun, satu perjanjian tetap harus dijalani. Setiap bulan purnama, Rara harus kembali ke Laut Selatan. Meskipun berat, Arman menerima kenyataan ini dengan ikhlas. Ia memahami bahwa cinta mereka tidak akan pernah tergantikan oleh jarak. "Mas Arman," ujar Rara lembut suatu malam sebelum ia kembali ke Laut Selatan. "Dimanapun aku berada, cintamu selalu bersamaku. Aku janji akan selalu kembali." Arman menggenggam tangannya erat, menjawab, "Dan aku akan selalu menunggumu di sini, seperti pertama kali kita bertemu di tepi sungai ini." Sementara itu, Tumenggung Wiraputra, yang gagal mencemarkan nama baik Rara dan Arman, menghadapi kehancuran reputasinya. Ia dipecat dari jabatannya dan diasingkan dari wilayah tersebut. Sebelum pergi, ia menulis surat kepada Kiai Ahmad, meminta maaf atas perbuatannya. "Aku hanya manusia biasa yang tersesat oleh ambisi," tulis Tumenggung. "Aku meminta maaf atas semua fitnahku. Semoga Rara dan Arman hidup bahagia." Kiai Ahmad membaca surat itu di hadapan penduduk desa. Dengan hati yang lapang, mereka memaafkan Tumenggung dan mendoakan agar ia menemukan jalan hidup yang lebih baik. Seiring waktu, Desa Sumberjati menjadi desa yang makmur dan damai. Hubungan antara penduduk dan Laut Selatan semakin kuat. Setiap bulan purnama, upacara kecil diadakan di pantai untuk menghormati Laut Selatan dan mengucap syukur atas perlindungan yang mereka terima. Rara dan Arman tetap menjadi inspirasi bagi penduduk desa. Mereka adalah bukti nyata bahwa cinta, ketulusan, dan harmoni dapat menjembatani segala perbedaan, baik antara manusia maupun alam. Pada suatu malam yang tenang, saat mereka duduk berdua di tepi sungai, Rara mengungkapkan perasaannya, "Mas Arman, aku merasa kita telah melalui banyak hal, namun aku yakin perjalanan kita baru saja dimulai." Arman dengan senyuman lembut memeluknya. "Selama kita bersama, tidak ada hal yang tidak bisa kita hadapi." Di bawah gemerlap bintang dan alunan gemericik air sungai, mereka mengenang perjalanan penuh tantangan yang juga dipenuhi dengan cinta. Mereka sadar bahwa apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang abadi, cinta sejati yang melampaui segala batas dunia dan waktu. Saat bulan purnama kembali memancarkan sinarnya ke desa Sumberjati, itu menjadi tanda bahwa Rara harus kembali ke Laut Selatan. Warga desa, yang kini telah menerima dan menghormati identitas Rara, berkumpul di pantai untuk memberikan salam perpisahan kepada Sang Ratu. Mereka membawa bunga, lilin, dan doa sebagai bentuk penghormatan kepada Laut Selatan dan mendoakan keselamatan Rara. "Rara, kau adalah bagian dari kami," ujar Bu Sumi, seorang warga tua, sambil menyerahkan sebuah karangan bunga melati. "Kami akan selalu menunggu kedatanganmu." Rara tersenyum penuh kasih, menerima bunga itu dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Aku juga merasakan hal yang sama, Bu Sumi. Kalian semua adalah keluargaku." Arman yang berdiri di sampingnya menggenggam tangan Rara dengan lembut. "Rara, hati kami akan selalu bersamamu, kemanapun kau pergi." Rara menatap Arman dengan penuh cinta, "Dan aku akan selalu kembali. Mas Arman, itu janji yang tak akan pernah aku lupakan." Saat malam semakin larut, Rara melangkah ke depan. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju laut, ditemani oleh Dayang Surti. Ombak perlahan mengiringinya ke dalam lautan, dan sosoknya mulai memudar di bawah sinar bulan. Arman dan warga desa yang setia berdiri di pantai, mengirimkan doa dan harapan terbaik mereka. Di Istana Laut Selatan, Rara disambut dengan penuh hormat oleh para penjaga dan penasihatnya. Mereka kini memahami dan menerima keputusannya untuk menjalani kehidupan di dua dunia yang berbeda. Patih Wisesa, yang sebelumnya menentang keras keputusan Rara, kini berbicara dengan nada lebih lembut. "Sang Ratu," ujarnya, "kami kini melihat bahwa pilihan Anda membawa keseimbangan baru, tidak hanya bagi Laut Selatan, tetapi juga bagi dunia manusia. Kami mohon maaf atas keraguan kami sebelumnya." Rara mengangguk dengan anggun. "Terima kasih, Patih. Aku hanya ingin membuktikan bahwa cinta sejati tidak akan merusak keseimbangan, justru memperkuatnya." Dayang Surti, yang setia mendampingi Rara, menambahkan, "Ratu telah membawa harapan untuk kedua dunia ini.
Saya yakin ini adalah awal dari harmoni yang lebih besar. Para penjaga setuju, dan mereka berjanji untuk terus mendukung keputusan Sang Ratu dalam menjaga keseimbangan kedua dunia tersebut. Sementara itu, di Desa Sumberjati, Rara menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Meskipun ia tidak selalu berada di sisinya, Arman merasa kehadiran Rara tetap ada dalam setiap doa dan pekerjaannya. Ia terus mengajar di pesantren, membantu para petani, dan menjaga hubungan baik dengan warga desa. Berkat dukungan Rara, desa ini mulai berkembang pesat sebagai pusat pertanian dan perikanan yang makmur. Hasil laut semakin melimpah, dan panen padi selalu berhasil. Para pedagang dari kota mulai berdatangan, membawa kemakmuran bagi seluruh penduduk desa. Mereka meyakini bahwa semua keberhasilan ini adalah berkah dari hubungan mereka dengan Laut Selatan. Mereka menjaga kebersihan pantai dan mengadakan ritual syukur setiap bulan purnama untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. Tahun-tahun berlalu, namun cinta Rara dan Arman tetap abadi seperti saat pertama kali mereka bertemu. Setiap bulan purnama, Rara kembali ke desa, membawa kisah dari Laut Selatan dan mendengarkan kabar dari desa yang begitu ia cintai. Suatu malam purnama, di tempat yang sama di tepi sungai tempat pertama kali mereka bertemu, Arman berkata, "Rara, hidup ini memang tidak sempurna, tapi aku sangat bersyukur bisa melewatinya bersamamu." Rara tersenyum lembut. "Mas Arman, aku juga merasa demikian. Kau mengajarkan aku tentang ketulusan dan keberanian. Aku bersyukur Tuhan mempertemukan kita." Di bawah sinar bulan yang lembut, mereka saling menggenggam tangan, berdoa bersama, memohon agar cinta mereka tetap abadi dan agar kedua dunia mereka terus hidup dalam harmoni. Kisah Rara dan Arman kemudian menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi di Desa Sumberjati. Mereka menjadi simbol cinta sejati, pengorbanan, dan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Desa itu berkembang menjadi tempat yang penuh kedamaian, keindahan, dan keberkahan. Setiap kali bulan purnama muncul, penduduk desa berkumpul di pantai, membawa doa dan harapan untuk Rara dan Arman, yang cinta mereka terus menginspirasi seluruh desa. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap kalian semua menikmatinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika ingin mendengar lebih banyak kisah menarik. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif lainnya.